Selamat datang di Bimbingan Persona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi rekan-rekan yang telah lulus mengikuti ujian seleksi tes kompetensi dasar bagi rekan-rekan yang melamar via jalur lulusan SMA. Di sini kita akan bahas atau mempelajari atau share ke rekan-rekan tentang apa sih tes akhlak core value lulusan SMA dan apa sih landasan yang harus rekan-rekan ketahui ketika menjawab soal-soal tes akhlak atau core value lulusan SMA ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa memberi manfaat lebih banyak lagi ya. Oke, kita masuk ke dasarnya dulu ya. Jadi dasar untuk core value ini merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri BUMN yang sekarang, dan nomor yang menjadi surat edarannya sendiri itu yakni nomor SE 7 MBU 07/2020 mengenai nilai utama atau core value sumber daya manusia badan usaha milik negara. Dan nilai dasar ini harus diketahui oleh seluruh karyawan dan calon karyawan BUMN. Nah, di sini untuk tes akhlak sendiri itu apa? Yakni itu merupakan salah satu tes ya untuk melihat karakter rekan-rekan. Karakter rekan-rekan apakah sesuai dengan yang diminta oleh BUMN ini ya, Kementerian BUMN ini. Apakah akhlak rekan-rekan sudah sesuai atau belum? Nah, adapun akhlak sendiri itu akronim dari amanah. Rekan-rekan yang dinilai itu amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang menjadi dasar rekan-rekan ketika menjawab soal-soal untuk core value. Nah, kemudian rekan-rekan bisa download juga untuk surat edarannya. Rekan-rekan bisa cek di Google langsung, atau saya nanti kalau ada yang minta saya akan cantumkan drop linknya di kolom komentar ketika rekan-rekan request tentang surat edaran ini. Dan nilai-nilai utama atau core value sumber daya manusia itu sendiri itu ada detailnya, ada definisinya, dan panduan perilakunya. Panduan perilaku ini adalah dasar ketika rekan-rekan menjawab soal-soal untuk core value. Misal, saya akan jelaskan, mungkin rekan-rekan sudah juga di channel lain mengenai core value ini, tapi saya akan mereminder ulang sebelum rekan-rekan menjalani tes ya yang saya akan berikan. Yang pertama itu yakni amanah. Definisi dari amanah sendiri yakni memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku ini sebagai dasar rekan-rekan menjawab soal. Yang pertama, memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Ini adalah core value amanah. Kemudian yang kedua, itu kompeten. Definisi dari kompeten sendiri, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilakunya yakni yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Kemudian yang kedua, membantu orang lain belajar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Dan jika rekan-rekan menemukan soal temanya kompeten, rekan-rekan ini adalah basic atau hal dasar yang harus rekan menjawab ketika menjawab soal ya. Jadi ini dasarnya rekan-rekan menjawab. Kemudian kita lanjut ke core value selanjutnya yakni harmonis. Definisinya sendiri itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku yakni menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini panduan perilaku untuk harmonis. Kemudian loyal. Definisinya sendiri berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku yang harus rekan-rekan pahami yakni satu, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara.
Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kemudian adaptif. Definisi adaptif sendiri, terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilakunya, cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, kemudian terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi, dan yang keenam, yang ketiga, bertindak proaktif. Kemudian yang F, kolaboratif. Di sini membangun kerjasama yang sinergis dan panduan perilakunya memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang selanjutnya terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama atau perubahan. Ini adalah dasar rekan-rekan ketika menjawab soal tes core value. Rekan-rekan bisa print ini sebagai landasan ya. Rekan-rekan taruh di keyboard, dan ketika ada soalnya rekan-rekan baca saja. Asal jangan kelihatan di frame kamera saja. Jadi rekan-rekan di print saja ya. Seperti itu. Itu cara curangnya ya. Bukan cara curang sih, cara cerdiknya. Biar rekan-rekan lulus core value ini. Nah, kemudian ini instruksinya. Penilaian diri, perhatian, kerjakan secepat dan seakurat mungkin, jangan berpikir terlalu lama pada suatu pertanyaan. Instruksinya, berikut ini akan ditampilkan beberapa pertanyaan mengenai diri. Tidak ada jawaban yang benar dan salah. Di sini bukan tidak ada jawaban yang benar atau salah, tapi tepat sesuai dengan core value atau tidak. Kemudian pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan diri Anda. Baca pernyataan dengan seksama dan berikan penilaian Anda pada semua pertanyaan yang tersedia. Ini adalah instruksinya. Kemudian untuk jumlah soalnya, ini untuk batch yang kedua kemarin, untuk lulusan S1, saya dapatkan screenshotnya. Itu jumlah soalnya itu ada 90 soal yang rekan-rekan harus kerjakan. Seperti itu ya, waktunya itu 30 menit. Jadi rekan-rekan sekitar 20 detik per soal untuk waktu pengerjaannya. Nah, kita akan masuk ke latihan core value itu seperti apa. Silahkan coba kerjakan waktu 20 detik. Oke, stop. Nah, di sini pernyataan yang pertama. Bagi saya, terlambat dalam menyelesaikan tugas yang dikarenakan kebiasaan bersantai-santai di awal merupakan hal yang menunjukkan kurangnya komitmen, atau yang kedua, hal yang normal untuk sebagian orang. Nah, pernyataan di sini itu masuknya ke kategori amanah. Di sini memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dan di sini panduan perilaku memenuhi janji dan komitmen. Kemudian bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Ini lebih memenuhi janji dan komitmen. Jadi kalau misalkan rekan-rekan terlambat dalam menyelesaikan tugas dan berleha-leha, itu masuknya menunjukkan kurangnya komitmen. Jadi dasar jawabannya itu yakni amanah. Seperti itu cara jawabnya ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan dikerjakan. Oke, di sini pertanyaannya, bagi saya kolaborasi dapat berjalan dengan baik bila seluruh tim yang berkolaborasi memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama. Atau pilihan yang kedua, anggota tim yang terlibat mempunyai kemampuan yang sifatnya saling melengkapi. Nah, di sini masuknya tuh kolaboratif. Nah, untuk dapat
berjalan dengan baik di sini memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, di sini ini lebih ke ini ya, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi lebih ke anggota tim yang terlibat mempunyai kemampuan yang sifatnya saling melengkapi. Jadi ini kolaboratif. Jadi jawabannya yang ini ya, yang kedua. Seperti itu. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan. Ini yang tadi ya. Oke, soal selanjutnya silahkan dikerjakan. Stop. Di sini pernyataannya sebuah prosedur yang telah berjalan baik di perusahaan menurut saya harus terus dievaluasi efektivitas dan efisiensinya. Kemudian, atau yang kedua harus didokumentasikan agar dapat menjadi acuan kerja yang standar. Nah, untuk jawaban saya ini mengacu pada adaptif, yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Di sini, panduan perilakunya cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Kemudian terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Yang keenam, bertindak proaktif. Ini lebih ke yang kedua ini ya, terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi. Jadi jawabannya itu yang pertama ini. Seperti itu. Coba soal selanjutnya. Oke, stop. Di sini soalnya bagi saya perbedaan pandangan di kalangan kolega adalah dapat berguna untuk peningkatan hasil kerja, berusaha menyamakan pandangan karena kita berada dalam satu perusahaan yang sama. Nah, dasar jawaban sendiri itu dari saya itu kolaboratif, yakni membangun kerjasama yang sinergis. Di sini memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Nah, di sini perbedaan pandangan di kalangan kolega. Di sini dapat berguna untuk peningkatan hasil kerja, berusaha menyamakan pandangan. Nah, di sini tuh memberi kesempatan, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi perbedaan itu dapat berguna untuk meningkatkan hasil kerja. Jadi jawaban itu yang pertama ini. Jadi gitu ya untuk menjawab tes core value ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu ya untuk part yang pertama. Kalau misalkan rekan-rekan perlu untuk soal yang selanjutnya, saya akan buatkan videonya. Kalau rame, silahkan komen di kolom komentar jika rekan-rekan perlu untuk part 2-nya. Oke, semoga bermanfaat, semoga lulus dan menjadi karyawan BUMN. Sangat disayangkan kalau misalkan rekan-rekan gagal karena lulusan SMA ini baru kali ini diadakan ya. Karena tahun-tahun sebelumnya kalau nggak salah hanya S1 saja. Jadi saya harapkan dimaksimalkan supaya rekan-rekan lolos karena belum tentu juga tahun depan ada lagi. Ya semoga ada lah ya untuk rekrutmen bersama ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.